wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat, ya peserta pengajian melalui Zoom maupun melalui Facebook. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah atas seluruh limpahan nikmat-Nya. Salawat dan salam semoga Allah tetap curah limpahkan kepada junjungan kita, qudwatul hasanah kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya setiap sampai akhir zaman. Tema pengajian pada malam hari ini adalah tentang harga seorang muslim. Dr. Ade, ya, saudara kita menulis buku judulnya Karena Kita Begitu Berharga. Ya, kajiannya sebetulnya sama dengan itu, cuman berbeda perspektif aja. Kalau beliau menulis tentang karena kita begitu berharga dari sudut ya kedokteran atau dari sudut fisik manusia, ya saya secara khusus akan membahas tentang ya, sebetulnya temanya sama ya, tentang kita begitu berharga. Makanya judulnya saya rubah sedikit dengan judul adalah ya harga seorang muslim. Baiklah jamaah rahimakumullah. Manusia menempatkan sesuatu itu bergantung kepada persepsinya ya tentang benda itu. Bernilai atau tidak bernilai, ketika dia menilai bahwa benda itu ada nilainya, maka benda itu akan dia tempatkan di tempat yang terhormat atau di tempat yang aman. Ya. Tapi sebaliknya, bila sesuatu itu dianggap tidak berharga, maka otomatis manusia itu pasti akan meletakkan benda itu sembarangan, dan andai kata dia rapi-rapi, ya ditaruh juga di tempat di pojok-pojok atau di tempat yang ya bahasa kitanya, kalau ada barang yang sudah bekas, yang sudah tidak ada harganya, biasanya masuk ke gudang. Nanti kalau sudah di gudang, sekian tahun, ya akan berpindah ya ke tempat sampah. Ya, nah, begitu juga manusia, ya, begitu juga ketika kita melihat seseorang, saya khususkan muslim saja, melihat seorang muslim, ya, ketika kita melihat seorang muslim itu berharga, maka kita akan tempatkan dia di tempat yang baik. Kita jaga dan kita rawat. Tapi sebaliknya ketika pandangan kita, seorang muslim itu tidak ada harganya, maka dia ya kita akan tempatkan di tempat yang buruk. Dan bisa jadi akan kita jadikan di tempat yang ya, yang hina. Seperti itu. Nah, jamaah rahimakumullah, sebagai pengantar, berapa sih harga seorang muslim? Ibnu Umar pernah berdiri tegak di hadapan Ka'bah. Begitu kagum dia terhadap Ka'bah itu. Ya. Sehingga dia berujar, "Wahai Ka'bah, begitu mulia engkau, begitu agung engkau. Tapi," kata beliau, "seorang muslim jauh lebih agung dan lebih mulia." Ini ya persepsi Ibnu Umar tentang seorang muslim yang dia bandingkan dengan Ka'bah. Kita tahu bahwa setiap muslim memandang Ka'bah begitu mulia. Ya. Begitu mulia, dan kemuliaan Ka'bah itu terus-menerus meningkat. Kenapa meningkat? Karena memang hampir setiap orang-orang yang datang ke Baitullah kemudian melihat Ka'bah,
disunahkan untuk mendoakan Ka'bah. Ya. Ya, salah satu di antara isi doa kita melihat Ka'bah adalah Allahumma jidhu takriman wa ta'ziman. Ya Allah, tambahkanlah untuk Ka'bah itu kemuliaan dan keagungan. Ya. Jutaan manusia mendoakan Ka'bah agar Ka'bah itu lebih agung, tambah agungnya, tambah mulianya. Tapi bagi seorang Ibnu Umar, seagung-agungnya Ka'bah itu lebih agung seorang muslim. Nah, kalau kita melihat Ka'bah begitu agung, begitu mulia karena memang Allah agungkan, maka kata Ibnu Umar, seorang muslim jauh lebih agung dan lebih mulia dari Ka'bah. Itu. Ya. Nah, jamaah rahmakumullah, saya singkat saja ya karena memang sudah terlambat mulainya. Di dalam hadis diceritakan ketika Rasulullah SAW berkhutbah pada khutbah wada atau haji wada, khutbah terakhir beliau pergi haji, dan berkhutbah beliau, dan di akhir khutbahnya, ya beliau mengatakan, ya ayuhan nas, hai manusia, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun kahurmati yaumikum hada wa baladikum hada. Dan ini hadis sangat masyhur dan sangat populer. Ya. Kata Rasulullah dalam khutbahnya itu, dan itu adalah khutbah yang sangat monumental karena ya khutbahnya ketika wukuf. Ya. Beliau mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya darah kamu, maksudnya apa? Darah umat Islam. Wa amwalakum, dan harta umat Islam. Wa a'radakum, dan juga derajat atau harga diri seorang muslim. Haramun, itu hukumnya haram. Ya, artinya mulia, haram itu artinya. Kemudian Rasul mengatakan, berapa mulia seorang darah, harta dan kehormatan seorang muslim itu? Kahurmati yaumikum hada. Mulianya seorang darah seorang muslim, harta seorang muslim, ya, derajat seorang muslim sama mulianya dengan hari ini. Apa yang dibahas hari ini? Yaitu hari pada saat itu adalah hari ketika wukuf, ya. Ya, wukuf itu berada di bulan salah satu bulan Muharram. Dan wukuf itu adalah puncaknya haji. Makanya dalam hadis Rasul mengatakan al-hajju Arafat. Haji itu intinya ada di Arafah. Kata Rasulullah, mulianya seorang muslim itu sama mulianya hari ini. Wa baladikum haja. Kemudian dia mengatakan, mulianya seorang muslim juga seperti mulianya kota suci Mekah ini. Artinya Rasulullah memberikan pelajaran kepada kita dari hadis ini, bahwa seorang muslim itu mulia hartanya, mulia darahnya, mulia kedudukannya, ya, harga dirinya sama mulianya dengan kota suci Mekah. Ya. Artinya Rasulullah mengatakan bahwa bukan cuma Ka'bah, kota suci Mekah dengan seorang muslim itu sama mulianya. Sama hukumnya haramnya. Oleh karena itu jamaah rahmatullah, ya, sahabat Ibnu Umar dan Rasulullah menegaskan seperti ini, itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa harga seorang muslim itu tidak bisa, ya, begitu tinggi. Ya. Setinggi sama dengan mulianya kota suci Mekah. Kalau kita begitu menghormati kota suci Mekah, ya kita menjaga, menghormati karena dia bagian daripada syairullah, bagian dari, ya, siar-siar agama kita, dari Allah. Maka seorang muslim juga harus kita pandang seperti itu. Ya.
Bahkan kalau dibandingkan seorang muslim dibandingkan dengan isi dunia, ya itu jauh lebih tinggi dan jauh lebih berat, ya. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh ya yang diriwayatkan oleh Imam Turmudi, ya, maupun Imam Nasai, ya, Rasulullah mengatakan la jawalud dunya ahwanu minallah min qatlil mu'min. Hadis yang lain redaksinya mirip-mirip. La jawalud dunya ahwanu indallah min qatli rajuli muslim. La jawalud dunya, andai kata dunia itu hancur, ya, ahwanu indallah, itu lebih ringan di sisi Allah. Min qatli rajulin muslim, daripada nyawa seorang muslim. Artinya hadis ini Rasulullah memberikan pelajaran kepada kita bahwa dunia di sisi Allah dibandingkan nyawa seorang muslim itu jauh lebih berat. Nyawa seorang muslim jauh lebih tinggi nilainya. Nah, jamaah rahimakumullah, dari tiga hal ini saya ingin memberikan kesimpulan bahwa begitu mulia seorang muslim itu, begitu berharga seorang muslim itu derajatnya, ya, sampai Rasulullah mengatakan sama nilainya dengan kota suci Mekah, baik hartanya, darahnya maupun ya kehormatannya. Di sisi Allah, ya, kalau fisiknya dunia ini itu jauh lebih ringan ketimbang seorang muslim. Makanya tentang dalam surat Al-Bayyinat, ya, ketika Allah memberikan tentang makhluk manusia itu siapa sih yang makhluk itu, siapa yang paling bagus, siapa yang paling buruk, ya diikat dengan keimanan, ya. Ketika Allah menjelaskan tentang siapa sih makhluk yang paling buruk itu, ya, dalam surah Al-Bayyinat, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam ulaika hum syarrul bariyah. Punya orang-orang kafir, musyrik maupun ahli kitab, ya, mereka akan masuk neraka dan mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Dan ayat selanjutnya Allah mengatakan ulaika hum khairul bariyah. Mereka itulah sebaik-baiknya makhluk. Ketika Allah menjatuhkan kata-kata itu innal ladzina amanu kepada orang-orang yang beriman. Nah, itulah yang nilai seorang muslim, seorang mukmin di hadapan Allah. Oleh karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, yang intinya saya ingin mengatakan bahwa kita harus menghargai seorang muslim apapun status sosialnya dia. Seorang yang paling bodoh kah, seorang yang paling miskin kah. Kalau dia seorang muslim, maka dia harus kita hormati sama seperti harga ketika kita menghormati Ka'bah. Ketika kita menghormati kota suci Mekah. Karena sama-sama Mekah dikatakan haram. Seorang muslim juga punya nilai haram. Oleh karena itu kita tempatkan seorang muslim itu seperti itu. Karena itulah yang Allah tetapkan dan Rasul tetapkan. Kita harus mengangkat bahwa harga seorang muslim itu, ya, dia harus mulia di sisi kita. Sebagaimana kita memuliakan kota suci Mekah. Walaupun orang itu sekali lagi, ya, tidak memiliki status sama sekali, ya, yang bergengsi. Nah, kebalikan dari itu, siapapun orang yang menganggap remeh seorang muslim, merendahkan seorang muslim, ya, dengan sebab apapun, ya, sebab karena ilmu, karena harta, karena jabatan, sehingga dia direndahkan, maka orang itu telah menentang Allah dan Rasul-Nya, ya, karena dia telah, ya, merendahkan sementara Allah dan Rasulullah begitu meninggikan.
Nah, jamaah rahimakumullah, yang pada intinya kita begitu berharga. Seorang muslim begitu berharga dan seperti itulah kita menghargai seorang muslim. Oleh karena itu, rawat dan jaga kehormatan ini yang Allah berikan kepada kita semua. Rawat dan jaga. Di zaman sekarang ini, ya, zaman di mana kita lihat harga seorang muslim begitu murah, ya, dilecehkan, ya, diintimidasi, sesama muslim saling menjatuhkan, dan kadang-kadang juga sampai menumpahkan darah dan bahkan menghilangkan nyawa. Padahal Rasulullah mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun, mulia, tinggi harta, darah, dan harga diri seorang muslim itu. Nggak boleh direndahkan. Ya. Oleh karena itu, ya, jangan sekali-sekali kita merendahkan. Mari, karena inilah, ya, kita akan bisa mampu bersatu kuat ketika kita masih berpegang kepada apa yang Allah ajarkan. Kita harus memandang seorang muslim itu sangat terhormat. Karena begitu terhormatnya di sisi Allah dan Rasulnya. Ya, janganlah dengan sebab apapun kita merendahkan. Ya, melecehkan. Ya. Oleh karena itu, resepnya Allah Subhanahu wa taala memberikan resep untuk merawat, menjaga kehormatan baik harta, darah, dan harga diri seorang muslim. Dengan cara apa? Dengan cara Allah menjadikan seorang muslim dengan muslim yang lainnya, seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya bersaudara. Dan inilah ikatan penjagaan kehormatan yang paling tinggi. Ya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina ahwakum wattaqullah la'allakum turhamun. Kemudian orang mukmin itu bersaudara. Ya. Maka bila ada sesuatu hal, ya, yang tidak cocok atau sesuatu yang yang berselisihan, fa aslihu. Ya. Ayatnya adalah fa aslihu, adakan perbaikan. Bukan saling mengejek, bukan saling merendahkan, dan bahkan kadang-kadang juga menyakiti fisik. Bukan itu. Jalan Allah adalah apa? Jaga dan rawat kehormatan seorang muslim. Kalau ada sesuatu hal yang tidak cocok, ya, bukan saling membuli, bukan saling merendahkan, tapi fa'aslihu, adakan perbaikan. Dan itu bagian daripada takwa, makanya Allah katakan langsung wattaqullah. Takwalah dalam masalah itu. Dalam masalah menjaga merawat, ya, harga seorang muslim. Kalau kamu jaga rawat seorang muslim, la'allakum turhamun, kamu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis-hadis banyak sekali Rasulullah mengatakan al-muslimuna ahlul muslim. Seorang muslim dengan muslim yang lain saudara. Dan kalau kita merasakan seorang muslim, siapapun dia, bangsa apapun, suku apapun dia, ketika dia seorang muslim dan kita akui dia sebagai saudaranya, pasti dia akan kita jaga, kita rawat, ya, kita tempatkan dia di tempat yang mulia, kita tempatkan dia di tempat yang aman. Dan harusnya seperti itu, karena itulah, ya, oleh karena itu kesadaran akan ukhuwah Islamiyah itu sangat penting. Karena ketika ukhuwah Islamiyah ini kendor, maka satu muslim dengan yang muslimnya akan terjadi sesuatu, ya, yang sangat merugikan, baik individu maupun secara umumnya umat Islam. Makanya makanya ayat-ayat seperti ini dalam surat Al-Hujurat tadi, ya, innamal mu'minuna ikhwatun itu. Maka dilanjutkan dengan apa? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairum minhum. Para yang beriman, janganlah kamu merendahkan atau melecehkan, mengejek. Janganlah satu kaum mengejek kaum yang lain. Boleh jadi yang diejek itu lebih baik daripada yang mengejek. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakuna khairan minhunna. Janganlah wanita-wanita mengejek wanita-wanita lain. Bisa jadi wanita yang diejek itu lebih baik daripada yang mengejek.
Dan bahkan di ayat terakhirnya itu, ya, seseorang yang mengejek, merendahkan, ya, itu orang-orang yang zalim. Ya. Karena itu kita disuruh bertobat. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi Allah memberikan resep bagaimana supaya terawat harga diri seorang muslim dengan cara menguatkan ukhuwah Islamiyah. Kemudian cara yang kedua adalah dengan membangun rasa saling cinta menyintai. Bagaimana ketika kita melihat seorang muslim dengan muslim lain, maka berpikirlah bagaimana saya supaya cinta sama dia dan dia juga cinta kepada saya. Harus berpikir seperti itu. Menyintai seorang muslim kepada muslim yang lain itu merupakan standar iman. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, la yu'minuna ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsi. La yu'minuna ahadukum. Ya. Kalau terjemah letternya kan tidak beriman seseorang di antara kamu. Ya, tapi kebanyakan ya kalau terjemah ininya tidak sempurna iman seseorang sebelum dia menyintai saudaranya sebagaimana dia menyintai dirinya sendiri. Artinya, menyintai seorang muslim itu harus sama menyintai diri sendiri. Dan setiap orang menyintai dirinya sendiri, pasti untuk dirinya dia akan memberikan yang terbaik dan akan merawat, menjaga, menghalangi sesuatu yang tidak baik. Nah, seperti itulah hendaklah kita semua berpikir terhadap muslim yang lain. Ya, kita harus memberikan apapun yang terbaik untuk dia dan kita harus menjaga jangan sampai sesuatu ya mengenai kepada saudara kita yang muslim yang tidak enak, ya merendahkan dan segala macam. Nah, dua hal inilah yang harus kita tumbuhkan. Bagaimana saling menyintai, ya kalau dalam kajian-kajian yang selanjutnya, ya banyak sekali resep-resep yang diberikan oleh Rasulullah bagaimana supaya kita menguatkan ukhuwah Islamiyah, bagaimana kita saling menyintai sehingga terjadi hubungan yang kuat ya, sesama muslim, tidak saling merendahkan. Karena apa? Karena kalau kita lihat baik Quran maupun hadis, apapun bentuk ya melecehkan seorang muslim, ya itu tidak ada dosa kecilnya. Ya, nggak ada dosa kecil. Ya. Para ulama kan membagi ada dosa kecil, ada dosa besar. Ya. Nah, yang hubungannya dengan seorang muslim ketika kita melakukan sesuatu melecehkan dalam bentuk apapun, itu nggak ada dosa kecilnya, semuanya besar. Ya. Kalau kita lihat dalam hadis Rasulullah yang singkat, yang populer, kalau mengatakan sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Sibab ya mencela seorang muslim ya itu perbuatan fasik. Ya, kalau kita lihat di Quran, fasik itu kebanyakan kenanya kepada orang munafik. Ya. Innal munafiqin, sebenarnya orang-orang munafik itu fasikun adalah orang-orang fasik. Enggak ada dosa kecilnya. Ya. Kalau kita ya sibab artinya apa? Melecehkan atau mencaci seorang muslim itu perbuatan pusuk. Tidak dikatakan dosa tapi pusuk langsung. Suatu dosa yang besar. Wa kita luhu membencinya, memeranginya dalam bentuk apapun. Ya. Itu perbuatan kekafiran. Dan itu paling tinggi. Oleh karena itu memusuhi seorang muslim ya itu tanda-tanda di dalam diri kita ada benih kekafiran. Apa ya? Kalau kita oleh karena itu ya dari hadis itu kita bisa lihat enggak ada dosa kecilnya kalau kita ya melakukan perendahan terhadap seorang muslim. Ya. Banyak sekali hadis-hadis menjelaskan seperti itu. Nah, jamaah rahimakumullah ya, lagi dalam kesempatan ya kajian yang singkat dan sederhana ini ya di mana sekarang ini ya bahkan ya kalau kita lihat keprihatinan kita ya
ulama-ulama kita juga terancam. Itu karena apa? Orang-orang itu sudah menganggap remeh ya umat Islam. Padahal yang melakukan juga umat Islam. Oleh karena itu, ya itu karena mereka tidak mengenal, tidak tahu begitu berharganya. Harusnya setiap muslim, apalagi ya tingkatan-tingkatan kemuliaan itu ada, ya. Nah, itu ya dari orang biasa, ya, ulama itu akan jauh. Ya. Apalagi kalau sampai melecehkan ulama atau ya menghina ulama, menggibahi ulama, ya. Sampai ya ada istilah ya luhumul ulama'i mahsumah. Daging ulama itu beracun. Ya. Maksudnya apa? Kalau kita ya ngomongin orang Islam yang awam aja begitu bahayanya, apalagi melecehkan ulama. Sampai ya kalau ada istilah ya dagingnya ulama itu beracun. Maksudnya apa? Orang-orang yang menggibahi, melecehkan ulama ya akan mendapatkan ya racun. Ya, akan mendapatkan racun. Ya seperti orang makan racun lah. Karena orang yang gibah itu kan seperti makan daging bangkai, kan gitu. Ya ayyuhalladzina amanu stanibu katsiran minadz-dzon inna ba'dadz-dzonni ismu wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Ya, yang beriman jauhilah prasangka karena sesungguhnya prasangka itu adalah bagian dari dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Janganlah memanggil dengan gelar-gelar yang buruk dan janganlah kamu memakan daging bangkai saudaramu. Artinya apa? Janganlah kamu menggibah. Ya. Nah, kalau menggibah orang biasa saja sama seperti memakan bangkai daging saudaranya. Ya. Kalau makan daging kan berarti orang yang menggibah itu kan seperti makan daging. Tapi kalau yang diomongin orang biasa, ya dagingnya nggak beracun. Ya. Tapi kalau ya ulama yang diomongi, ya daging yang dia makan itu beracun. Berbahaya sekali. Ya. Nah, jamaah rahmatullah, ya. Kajian ini sekali lagi untuk menghidupkan kembali ya rasa persaudaraan kita terhadap sesama muslim, saling menjaga, saling merawat, ya jangan saling merendahkan. Karena seorang muslim itu begitu berharga. Karena seorang muslim itu di sisi Allah ya dibandingkan dengan dunia ini, dunia itu ya rendah di sisi Allah dengan seorang muslim. Nah, kita umatnya, kita manusia ya harus memandang apa yang Allah pandang. Kita harus menghormati apa yang Rasulullah telah tetapkan begitu mulianya. Nah, mungkin itu sebagai pengantar ya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah pertolongan untuk dapat ya menanamkan dalam jiwa kita bahwa seorang muslim siapapun dia ya, dari tingkatan yang paling rendah mau sampai tingkatan tinggi, kita harus harus menjadikan mereka adalah saudara. Dan kita harus memperlakukan mereka sebagaimana kita memperlakukan saudara-saudara kita. Yang kedua, kita harus membangun pikiran. Membangun iman kita dengan cara apa? Ketika kita melihat seorang muslim, berpikirlah bagaimana supaya saya bisa jatuh cinta kepada dia. Sebab menyintai seorang muslim bagian dari standar iman kita. Sebab ketika kita melihat seorang muslim dengan pandangan tidak menyintai, ya, maka itu ya penyakit yang berbahaya. Sekali lagi mudah-mudahan kita sekali ditolong oleh Allah untuk bisa menyintai dan menjaga merawat harga seorang muslim. Terima kasih. Pun itu sebagai pengantar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Syuti yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Tema kita terkait dengan kemuliaan daripada seorang muslim yang tentunya kita semua juga mengetahui beberapa waktu yang lalu ulama Syekh Ali Jabir juga
mendapatkan sebuah hal yang tidak terduga ya, terutama pukulan bagi kita semua umat Islam. Tapi lagi-lagi pelakunya justru adalah umat Islam itu sendiri. Ada beberapa hal yang dijadikan catatan pada malam hari ini. Intinya adalah kita untuk saling memupuk daripada ukhuwah Islamiyah sesama kita, dan juga saling mencintai, menumbuhkan cinta sesama Muslim ya. Jadi itu yang perlu kita lakukan. Kepada jamaah sekalian, apabila ada yang ingin bertanya ataupun diskusi pada malam hari ini terkait dengan materi kita, karena ini sangat luar biasa, terutama di chat room kita ini sudah ada pertanyaan dari Ustadz Ahmad Nasir ini terkait dengan situasi di Timur Tengah sekarang. Ustadz, negara-negara Arab lagi melakukan normalisasi dengan Israel ya, artinya mereka ada kerjasama dengan Israel. Bagaimana pandangan Ustadz tentang keimanan mereka mengabaikan nasib saudara kita yang ada di Palestina ya? Terkait dengan hal itu, bagaimana pendapat Ustadz? Monggo Ustadz Syuti, apabila ada ditanggapi ini terkait dengan situasi di Timur Tengah yang saat ini negara-negara Arab melakukan kerjasama atau normalisasi dengan Israel. Monggo Ustadz Syuti bisa menanggapi. Ya. Islam adalah ajaran yang komplit, ya, artinya ajaran yang mengajarkan seluruh sisi kehidupan, termasuk juga hubungan sesama manusia. Ya, secara singkatnya, kalau kita mengatakan orang Israel itu orang kafir, maka dalam para ulama telah membagi orang kafir itu ke beberapa bagian. Ya. Nah, sekarang ya ada yang kafir Jimmy, ya, kafir harbi, kafir perjanjian, ya. Nah, itu dulu kita tempatkan. Ya. Nah, kalau dari situ ya kita bisa lihat ketika seorang muslim ya melakukan hubungan dalam bentuk hubungan yang sifatnya tidak ada hubungannya dengan akidah, ya, nah itu sebetulnya tidak apa-apa. Bagaimana di Indonesia lah, ya, dengan non muslim ya kita bisa berhubungan, membangun hubungan dalam bentuk untuk kemanfaatan, ya. Nah, cuma masalahnya sekarang Israel, ya, kemudian ada sebagian umat Islam, dan memang secara umum ya kondisi Israel itu sampai sekarang ya memang karena kekuatan ekonominya, kekuatan persenjataannya, dia terus-menerus mendesak orang-orang Palestina sehingga orang Palestina itu terdesak kan gitu. Nah, kondisi sekarang seperti ini sebetulnya bukan cuma Palestina, semua negara-negara Islam di sekitarnya kondisinya seperti itu. Ya. Jadi kita harus melihatnya secara umum. Ya. Seperti kita lihat ya di mana ketika kita belum mampu ya, maka melakukan perjanjian itu lebih baik. Maka Rasulullah juga ketika belum kuat ya menghadapi orang kafir ya melakukan perjanjian. Tapi kalau sudah mampu ya, nah mungkin itu yang sementara penglihatan saya. Kenapa negara-negara sebagian Islam itu ya sebetulnya mereka juga melihat kemampuan mereka dalam kondisi yang tidak mampu juga. Dan kita jujur saja ya, bukan cuma negara-negara Arab ya, kita juga di Indonesia juga tidak punya kemampuan semuanya dalam kondisi di mana ya dalam kondisi lemah. Ya. Sekarang yang penting sekarang ini bagaimana bertahan akidah keislaman. Gitu. Ya. Mungkin sementara itu. Baik, terima kasih Ustadz Syuti. Monggo dari jamaah sekalian yang masih ada di Zoom meeting, silahkan apabila ingin bertanya terkait dengan materi pada kesempatan kali ini bisa mengacungkan tangan ataupun juga bisa melalui dari chat yang ada di ruang Zoom meeting kita pada malam hari ini.
Silakan kepada jamaah sekalian, mungkin ada lagi ataupun tambahan ataupun masukan-masukan, kami persilahkan dari jamaah sekalian. Monggo, ada yang dari Zoom meeting? Ini terkait dengan ukhuwah Islamiyah dan juga kemuliaan daripada seorang muslim ya. Jadi kalau kita lihat tadi surat Al-Hujurat itu sangat luar biasa, bahwasanya kita untuk saling menghormati dan saling menghargai, dan juga dilarang menghujat ataupun menggibahi daripada saudara-saudara kita, terutama sesama muslim ya. Monggo dari jamaah sekalian, ini ada Ustadz Anwar Sadat dari Bontang saya lihat. Kemudian ada Ustadz Nurholis, boleh jika ingin menambahkan, atau dari yang jamaah sekalian yang lain, monggo kami persilakan. Baik, dari yang lain yang ingin ditanya, monggo jika ada, silahkan. Pendekar Firmansyah. Pendekar Firmansyah, monggo silahkan. Mana ini? Silahkan diaktifkan videonya, boleh. Yang mau bertanya langsung kami persilakan jamaah sekalian. Baik, ada? Baik, jika tidak ada, kami harapkan ada Ustadz Suyuti bisa untuk memberikan semacam closing pada materi kita pada malam hari ini terkait dengan temanya, yaitu kemuliaan daripada seorang muslim, yang tentunya sangat luar biasa. Kadang kita sesama muslim itu yang paling sulit ini Ustadz, yang sering dilakukan adalah tentang ghibah itu tadi. Ya, kalaupun juga ghibah sesama muslim itu bagaikan tadi memakan daging sendiri. Sementara untuk apabila kita menggibahi para ulama-ulama kita ataupun menyakiti ulama kita, itu sangat luar biasa. Ini ada istilahnya adalah bahwa daging para ulama itu sangat beracun. Ini sangat luar biasa. Monggo Ustadz Syitin untuk closing statement, karena dari jamaah saya lihat belum ada ini yang mau bertanya. Pada Ustadz Syitin kami silahkan. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan hadis saja. Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, atadruna mal muflis. Tahukah kalian itu apa itu muflis? Qalu al muflisu fina man la dirhama wala mata. Kemudian para sahabat berkata menjawab, ya Rasulullah, orang yang muflis itu atau orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya uang dan juga tidak punya apa-apa. Kemudian Rasulullah menjelaskan, mengajarkan bahwa yang dimaksud dengan muflis atau bangkrut itu bukan itu yang dimaksud. Kemudian Rasulullah mengatakan, innal muflisa min ummati. Ya. Yaumal kiamati ya'ti bisolah wasiyam wajaka, di mana nanti ketika hari kiamat umatku itu ada orang-orang yang datang ketika di hari hisab membawa pahala-pahala sholat, pahala-pahala puasa, pahala-pahala zakat. Wayati, dan dia juga tapi membawa juga ya qad satamahada, yaitu perbuatan melecehkan atau merendahkan seorang muslim. Wa qajafa hada, kemudian juga menuduh yang tidak benar terhadap seorang muslim yang lainnya. Wa akala mala haja, kemudian juga mereka memakan harta orang muslim yang lainnya.
Wasapaka haja dama haja, kemudian mereka juga mengalirkan darah seorang muslim. Wadoroba haja, dan mereka juga memukul orang muslim. Kemudian Rasulullah memberikan penjelasan terhadap orang seperti itu, ya, maka pahala-pahalanya yang dia bawa itu, sholat, zakat, puasa itu, ya, akan diberikan kepada orang-orang yang dia rendahkan, yang dia makan hartanya, yang dia pukul, sampai habis, ya, kebaikannya itu. Kemudian apabila kebaikannya itu habis, maka dosa-dosa orang yang dizalimi itu akan ditimpakan kepada orang itu. Yang intinya hadis ini sebagai closing, ya, sebagai peringatan untuk kita. Kita harus menghargai seorang muslim dengan penghargaan yang Allah berikan. Menghargai seorang muslim sebagaimana Rasulullah memberikan penghargaan. Begitu mulianya kota suci Mekah, maka seperti itulah seorang muslim harga dirinya. Makanya, ya, merendahkan, memakan hartanya, memukul, pokoknya sesuatu apapun bentuknya terhadap muslim yang lain, ya, maka dia akan menjadi orang yang bangkrut di akhirat. Kalau dia, ya, pernah membangun bangunan Islam yang hebat sekalipun, ya, maka semua, ya, pahalanya itu akan diberikan kepada orang yang dizalimi. Dan sebaliknya, orang-orang yang dizalimi itu, sebanyak apapun dosa orang itu, akan ditimpakan kepada orang yang menzalimi orang muslim yang lainnya. Nah, inilah hadis yang menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Sesuatu, ya, yakinilah bahwa kita akan menjadi orang yang bangkrut ketika kita melecehkan atau tidak menghargai seorang muslim. Ya, itu. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, ya, mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Ya, mudah-mudahan kita, sekali lagi kita semuanya diberikan oleh Allah perlindungan, pertolongan, ya, untuk menghargai seorang muslim dengan penghargaan bagaimana Allah dan Rasulnya menghargai. Ya, mungkin itu. Terima kasih. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz Switi yang memberikan kajian kita pada malam hari ini, pencerahan bagi kita semua, baik yang ada di Zoom meeting pengajian warga Muhammadiyah Kabupaten Kutai Timur ataupun yang ada di live melalui Facebook. Nah, jamaah rahimakumullah, sebagai kesimpulan daripada kajian kita pada malam hari ini, ya, terkait dengan tema kita yaitu kemuliaan daripada seorang muslim, sebagaimana daripada closing statement yang disampaikan terkait dengan hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa sangat luar biasa jadikan renungan buat kita semua. Nah, jangan sampai justru yang terkadang kita lupakan terkait dengan daripada peringatan-peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Muhammad SAW. Baik jamaah rahimakumullah, karena ini masih ada beberapa yang sebenarnya baru chat, ya, bertanya terkait dengan ini di luar daripada materi dari saudara Darmawan Yusuf, kemudian terkait dengan penilaian, bagaimana penilaian Ustadz terkait dengan jamaah. Saya rasa nanti insya Allah akan dijawab di kajian yang akan datang ini, ya. Karena ini terkait dengan salah satu daripada ormas Islam, ya, terkait dengan hal itu. Baik, kita cukupkan ini jamaah rahimakumullah karena tadi sudah closing, ya. Baik, mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kiai Haji Suyuti dan juga jamaah sekalian, baik yang ada di Zoom meeting maupun yang ada di Facebook. Dan alhamdulillah, mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, billahi fi sabilillah.
fastabiqul khairat. Nun wal qalami yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.